Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Dina Oktaviani, Febri Anggraini, Muhammad Firdaus Nuzula, Putri Salma Yulianti, Trinur Sapitri, Wahidatur Rahma, dan Yulianti. Kami dari kelas A02 angkatan 2018. Di sini kami ingin membahas tentang program pembelajaran individual. Di slide 1, saya ingin menjelaskan tentang pengertian pembelajaran individual. Pembelajaran individual yaitu suatu proses pembelajaran yang diberikan dalam satu kelompok, baik individu, kelompok, atau klasika dengan pengajaran yang sama, namun kedalaman dan keluasaan materi yang berbeda, disusun berdasarkan minat, kemampuan, kesulitan, dan kebutuhan tiap siswa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian program pembelajaran individual. Program pembelajaran individual atau PPI merupakan rumusan program pembelajaran yang disusun dan dikembangkan berdasarkan hasil asesmen terhadap kemampuan individu anak yang tergambar dalam profil anak. PPI merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kemampuan anak berkebutuhan khusus yang bersifat heterogen, baik dalam hal jenis maupun kemampuannya. Selanjutnya ada bagian tentang kedudukan program pembelajaran individual. Yang pertama yaitu identifikasi dan asesmen, selanjutnya profil, selanjutnya program pembelajaran individual, lalu rencana pelaksanaan pembelajaran harian individual atau RPPHI, selanjutnya pelaksanaan program pembelajaran, lalu evaluasi dan tindak lanjut. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari program pembelajaran individual adalah sebagai berikut. A. Membantu guru mengadaptasikan program umum atau program khusus bagi ABK yang didasarkan kekuatan, kelemahan, atau minat mereka. B. Memberikan layanan pendidikan bagi anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak usia dini. Dan yang terakhir, memberikan bantuan berupa bimbingan fleksibel terhadap anak dan orang tua. Baik, selanjutnya langkah-langkah merumuskan PPI menurut Kitano dan Kirby 1986. Dalam Mulyono Abdul Rahman 2005 ada 5 langkah dalam merumuskan program pembelajaran individual. Yang pertama, membentuk tim PPI. Yang kedua, menilai kekuatan, kelemahan, minat, dan kebutuhan anak. Yang ketiga, mengembangkan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Yang keempat, merancang metode dan prosedur pencapaian tujuan, dan yang terakhir menentukan metode evaluasi yang dapat digunakan untuk menentukan kemajuan anak. Hasil observasi di sekolah. Yang pertama, profil sekolah inklusi, nama sekolah SD Negeri Truk Dalam 1, jenjang pendidikan SD, status sekolah negeri, alamat sekolah Jalan Skip Lama nomor 9, Kelurahan Truk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kurikulum yang diterapkan di sekolah. Kurikulum yang digunakan di SDN Teluk Dalam 1 adalah kurikulum 2013, yang dimana kurikulum ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Di kurikulum ini, siswa dituntut berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat, dan tanggap, dan dilatih kemampuan berlogika dalam memecahkan suatu permasalahan dan keberanian mengungkapkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran hambatan yang dimiliki oleh anak. Yang pertama, anak mengalami hambatan dalam responnya, yang dimana saat menerima informasi dalam responnya anak tergolong lambat. Yang kedua, keluasan ide yang dimiliki anak kurang luas. Yang ketiga, anak cenderung mengalami kesulitan dalam mengolah informasi untuk disimpan di memori jangka pendek. Dan kebutuhan anak, yang pertama, pembelajaran yang perlu diulang-ulang agar anak paham dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, karena di kelas yang kami observ hanya terdapat satu anak ABK, sehingga kami tidak bisa menunjukkan homogenitas dan heterogenitas anak dalam kebutuhan belajar.
Di sini saya akan menjelaskan lanjutan mengenai hasil observasi di sekolah dasar inklusi Teluk Dalam 1. Mengenai C, gambaran kondisi ABK yang ada di dalam kelas, profil anak. Anak bernama Ahmad Suryansyah. Anak lahir pada tanggal 17 November 2012. Jenis kelamin laki-laki dan hambatannya slow learner. Kemampuan anak mampu menganalisa masalah. Yang kedua, anak cukup mampu menjelaskan suatu peristiwa secara detail. Yang ketiga, ingatan jangka panjang anak cukup baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk pembelajaran individual yang diterapkan di kelas. Pada saat pembelajaran mengikuti silabus, kemudian guru mengambil dari indikator-indikatornya yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Dan untuk mata pelajaran tersulit akan diubah sesuai dengan kemampuan anaknya. Pada saat proses pembelajaran, guru menjelaskan secara 2 kali. Pertama, guru wali kelas yang menjelaskan, kemudian guru GPK-nya yang menjelaskan lagi kepada anak mengenai materi yang dijelaskan oleh guru wali kelas pada saat di depan kelas. Dan untuk materi pun, semisal anak yang pada umumnya perkalian ratusan, dan apabila anak yang memiliki hambatan masih belum mampu mengikuti perkalian yang ratusan, maka akan disederhanakan dengan perkalian puluhan atau satuan. Baik, selanjutnya perbedaan penggunaan RPP, RPP terintegrasi, RPP dan PPI di kelas. Pada saat ditanyai mengenai RPP terintegrasi, GPA masih belum mengetahui apa itu RPP terintegrasi karena dilihat dari pengalamannya GPK di SDN Teluk Dalam 1 lulusan dari bimbingan konseling. Tetapi GPK tahu mengenai apa itu RPP dan PPI. Di SDN Teluk Dalam 1 tidak memakai RPP integrasi, hanya memakai PPI dan RPP yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Pada saat menjalankan RPP memudahkan untuk guru agar pada pelaksanaan pembelajaran lebih terarah, dan PPI memudahkan untuk anak karena menyesuaikan dengan kemampuannya. Namun kesulitannya pada saat pembuatan RPP dan PPI karena guru masih mengalami kesulitan pada seperti bagaimana pembuatannya dan lain-lain. Maka dari itu, guru harus mengikuti pelatihan karena dilihat dari pengalamannya bahwa GPK di SDN Teluk Dalam 1 bukan lulusan dari PLB. Baik, selanjutnya cara membuat komponen program pembelajaran individual. Cara membuat komponen PPI, GPK mencari informasi mengenai kemampuan anak, kemudian wali kelas akan memberikan silabus dan RPP sebagai acuan dalam pembuatan PPI. Setelah melihat RPP, GPK mengambil indikator RPP untuk rancangan PPI yang telah disesuaikan dengan anak. Pada saat pembuatan PPI yang terlibat yaitu guru wali kelas, GPK dan orang tua untuk menggali informasi mengenai anak. Selanjutnya ada langkah-langkah merumuskan program pembelajaran individual. Yang pertama ada membentuk tim PPI, yang kedua ada menilai kebutuhan anak, yang ketiga ada mengembangkan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek, yang keempat ada merancang metode dan prosedur pembelajaran, dan yang kelima terakhir yaitu evaluasi kemajuan. Yang pertama yaitu membentuk tim PPI, yang mana tim ini terdiri dari guru khusus atau guru pendamping khusus, guru wali kelas, kepala sekolah, orang tua, tenaga ahli bila memungkinkan. Tim ini harus terdiri dari orang-orang yang bekerja dengan anak dan memiliki informasi yang dapat disumbangkan untuk menyusun rancangan pendidikan komprehensif bagi anak. Yang kedua ada menilai kebutuhan anak. Penilaian diperoleh dari tes formal, tes diagnostik, kesulitan belajar, pengamatan perilaku yang bersumber dari orang terdekat anak guna mengembangkan tujuan khusus pembelajaran, menentukan program prioritas pelayanan kebutuhan secara individual dalam jangka waktu tertentu dan kriteria keberhasilan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Yang ketiga ada mengembangkan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Pengembangan tujuan jangka panjang telah diatur dalam GBPP untuk jangka waktu dalam 1 tahun, sementara pengembangan tujuan jangka pendek diatur oleh guru untuk 1 kali pertemuan pembelajaran yang memuat audience behavior condition decree guna melakukan evaluasi keberhasilan belajar siswa secara lebih tepat. Yang keempat yaitu merancang metode dan prosedur pembelajaran, yang mana metode dan prosedur pembelajaran ini yaitu sebuah rangkaian proses bagaimana guru dapat melakukan pembelajaran secara efektif, efisien, sehingga siswa mencapai tujuan pembelajaran secara khusus. Yang terakhir, yang kelima yaitu evaluasi kemajuan anak. Evaluasi kemajuan belajar anak dapat diukur berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam rumusan tujuan pembelajaran secara khusus. Selanjutnya yaitu ada gambaran pelaksanaan program pembelajaran individual di dalam kelas. Pada saat program pembelajaran dilaksanakan, guru GPK masih kebingungan bagaimana pembelajaran yang tepat untuk anak dan yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemampuan anak. Karena dilihat dari pengalaman bahwa guru GPK yang kami wawancarai bukan lulusan dari PLB atau PKH. Pelaksanaan PPI ini dilakukan secara 1 semester. Apabila dalam 1 semester anak masih belum mengalami kemajuan, maka akan diulang sampai anak bisa atau mengalami peningkatan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari hasil observasinya. Bentuk pelatihan yang pernah diikuti berkaitan dengan program pembelajaran individual. Untuk mengatasi guru, GPK mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan. Dari pelatihan tersebut diharapkan GPK akan mendapatkan solusinya mengenai bagaimana cara pembuatan PPI yang sesuai dengan kemampuan anak, karena cara pembuatan PPI inilah yang merupakan salah satu kendala yang dialami oleh GPK di SDN Teluk Dalam 1 Banjarmasin. Nah, untuk kesimpulan dari hasil observasi kami, pembelajaran individual suatu proses pembelajaran yang diberikan dalam satu kelompok atau individual yang pembelajarannya sama, namun kedalaman dan keleluasaan materi yang berbeda sesuai dengan kondisi siswa. Program pembelajaran individual merupakan rumusan atau rancangan program pembelajaran yang disusun dan dikembangkan berdasarkan hasil asesmen terhadap kemampuan anak. Pada hasil observasi di SDN Teluk Dalam 1, bentuk dari pembelajaran individual di kelas yaitu dengan mengikuti silabus, lalu guru mengambil dari indikator-indikator yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Pada proses pembelajaran, guru menjelaskan materi dengan berulang kali, yang mana terdapat guru kelas dan guru pendamping yang menjelaskan secara bergantian. Adapun saran yang bisa penulis sampaikan untuk GPK yang ada di sekolah inklusi, yakni memperbanyak mengikuti pelatihan tentang pembuatan PPI dan RPP, dan sebaiknya sekolah inklusi mencari GPK dengan lulusan sarjana yang memiliki ilmu dan keahlian khusus dalam menangani ABK, sehingga dapat mempermudah melakukan identifikasi dan asesmennya. Yaitu dia presentasi dari kami kelompok 4. Salah hilap mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.